Gerald Green throws himself an alley-oop off in. In the corner, Gerald Green. Bagaimana? Apakah kalian sudah melihat cuplikan video di awal tadi? Sekilas ia nampak seperti pemain lainnya, bukan? Bahkan dikategorikan pemain ini cukup eksplosif, terutama saat melakukan dunk. Namun tahukah kalian jika bahwa selama ini Gerald Green yang terkenal sebagai penembak jitu serta dunker yang baik, ternyata bermain basket tanpa jari manis kanannya yang harus diamputasi semasa dirinya kecil. Nah, sebelum mengetahui kronologi lengkapnya, kita akan bahas dulu latar belakang dari Gerald Green. Yuk langsung aja kita mulai. Gerald Green lahir pada tanggal 26 Januari tahun 1986 di Boston, Amerika. Semenjak kecil, ia sudah menggemari olahraga bola basket, serta ia mempunyai mimpi untuk menjadi pebasket profesional suatu saat nanti. Akan tetapi ketika umurnya menginjak 11 tahun, dia mengalami kecelakaan yang cukup mengerikan. Saat itu ia dan adiknya saling memberikan tantangan siapa yang lebih tinggi untuk melompat dengan memegang pintu sebagai acuannya. Nah, apesnya saat itu Gerald mengenakan cincin milik ibunya, sehingga waktu ia melompat, cincinnya tersangkut oleh paku yang ternyata ada di bagian atas pintu, yang menyebabkan jari manisnya hampir robek. Dan seketika itu ia langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Serta naasnya dokter menyarankan untuk mengamputasi jari manisnya karena tidak ada jalan lain selain tindakan tersebut. Dan semenjak saat itu Gerald Green hanya mempunyai 4 jari di tangan kanannya. Lalu kemudian kehidupannya menjadi cukup sedih. Banyak teman yang menjauhi bahkan membuli keterbatasan fisik dari Gerald. Ia pun sempat mengungkapkan kenangan masa lalunya yang menyedihkan itu dalam salah satu wawancaranya. Ketika itu hidup saya hancur. Teman-teman pria saya begitu kejam, sedangkan teman wanita saya tidak ada yang mau mendekat kepadaku. Saat itu saya benar-benar hancur, sedih dan malu atas keterbatasan fisik saya. Tentu hal ini tidak patut ditiru ya guys. Jika ada seseorang yang memiliki keterbatasan, kita harus mensupport, bukan untuk ditertawakan atau apalagi dibully. Lalu lanjut lagi ke ceritanya. Saat itu Gerald sempat menggunakan perban selama 18 bulan. Dan ia cukup kesulitan untuk mengerjakan PR dari gurunya, dan ibunya lah yang mengerjakan semuanya itu. Sungguh sangatlah haru. Kemudian mungkin dengan seringnya mendapatkan penolakan di mana-mana, ia tumbuh menjadi anak yang cukup keras kepala serta cukup nakal. Ia menjadi sering bertengkar dengan temannya. Bahkan para gurunya melabeli sebagai anak yang nakal. Para guru mengatakan kepada saya bahwa saya tidak akan berarti apa-apa karena saya anak yang nakal. Tapi saya tahu, saya masih bisa berhenti untuk menjadi anak nakal. Di lain sisi, saya terus percaya saya bisa berada di NBA. Saya tidak berpikir bahwa saya akan pergi ke sekolah untuk menjadi dokter. Maaf, jangan tersinggung, tapi itu bukan saya. Saat hanya bola basket yang kamu punya, kamu akan bekerja keras untuk itu. Selanjutnya nampaknya Tuhan itu memang adil. Di balik keterbatasannya, ia diberikan talenta yang sangat luar biasa, serta mental yang baja. Ketika itu, ia memang cukup terlambat berkembang dibanding anak-anak lainnya karena keterbatasannya. Namun jangan salah, ia perlahan-lahan tumbuh menjadi pemain basket yang handal, terutama syutingnya begitu akurat serta kemampuan dangnya juga di atas rata-rata. Lalu ia pun sempat mengungkapkan bahwa selama ini dirinya melakukan syuting menggunakan ibu jari, telunjuk, dan jari tengahnya. Kemudian saat duduk di bangku SMA, ia juga menunjukkan performa yang apik. Bahkan ia pernah menjadi pencetak poin terbanyak di ajang McDonald All-American Games. Selain itu, ia juga pernah memenangkan slam dunk contest di ajang yang sama. Lalu berkat penampilannya yang mengkilap ini, ia dicap sebagai rekrutan bintang 5 oleh Rivals.com. Berikutnya sebenarnya Gerald sempat berkomitmen untuk bermain di Oklahoma State University. Namun saat itu, ia berubah pikiran untuk langsung menuju NBA dengan menyewa seorang agen. Dan pada akhirnya di tahun 2005 ia berhasil terpilih pada Pick 18 oleh Boston Celtics. Selama karirnya di dunia basket, ia sempat memperkuat beberapa tim NBA seperti Boston Celtics, Minnesota Timberwolves, Houston Rockets, Dallas Mavericks, New Jersey Nets, Indiana Pacers, Phoenix Suns, serta Miami Heat.
Kemudian ia juga sempat memperkuat tim di NBA D-League. Selain itu, Gerald juga pernah bermain di Liga China serta Rusia. Selama berkarir di NBA hingga sekarang prestasinya memang tidak terlalu banyak. Misalnya seperti ia pernah masuk ke dalam All-Star D-League dan dirinya berhasil menjadi MVP di ajang tersebut. Kemudian yang paling berkesan untuk pencapaiannya hingga saat ini, yaitu ia berhasil menjadi juara Slam Dunk Contest di tahun 2007. Ketika itu pemain yang merupakan sepupu dari Danny Green ini berhasil memeragakan dunk hebat, salah satunya yaitu dengan melompati Nate Robinson. Tentu hal ini sangat luar biasa. Dengan keterbatasannya ia mampu menjuarai Slam Dunk Contest yang tentunya ini sangat tidak mudah. Kemudian sebenarnya di tahun 2008 ia juga kembali mengikuti Dunk Contest. Namun kali ini ia tidak bisa menjadi juara, melainkan ia hanya berhasil untuk menjadi runner-up. Namun saat itu di salah satu dunknya ia benar-benar menyajikan ide yang cukup kreatif. Ketika itu ia menaruh sebuah cupcake lengkap dengan lilin di atasnya. Serta idenya, ia akan melakukan dunk sembari meniup lilin tersebut. Dan bam, perfect, ia berhasil melakukannya. Untuk lebih jelasnya, kita perlu lihat tayangan ulangnya. Nih perhatikan, gerakan mulutnya yang berhasil meniup lilin itu. Luar biasa kan? Ya itulah sekian video pada hari ini. Cerita yang menurut kita sangat menginspirasi dan banyak mengandung pesan moral. Intinya semua orang diciptakan Tuhan secara istimewa. Tetap tegar meski rasanya mau menyerah. Tetap sabar meski usahamu belum membuahkan hasil. Fokus dan kejarlah mimpimu. Jangan selalu memandang kelemahanmu, namun fokuslah terhadap kelebihan yang kamu miliki.